Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, penonton setia dari PCP Kota Tasikmalaya yang saat ini belum hadir, tetapi saya akan tunggu kehadiran kalian di acara sharing session yang hari ini memang agak telat dikarenakan ada beberapa hal yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa esensi kita dalam memahami ataupun sharing tentang kupas dunia perkuliahan. Oke, tentunya sekarang ini ada beberapa pemateri yang sangat luar biasa. Bukan pemateri sih, lebih ke narsum lah. Yang sangat luar biasa sekali. Yang pertama ada Fahmi Romdoni, terus ada lagi yang namanya itu Rekan Alia Rahman. Itu mereka juga adalah kader-kader itu yang sangat luar biasa, yang sangat menginspirasi oleh banyak orang. Dan saya ucapkan selamat datang untuk M. Rijik yang saat ini setelah hadir. Selamat datang juga untuk Rahmanal. Oke. Selamat sore rekan-rekan. Kali ini kita bakal sharing session lagi tentang kupas dunia perkuliahan, tentunya bersama narsum yang sangat luar biasa sekali. Yang pertama ada Rekan Fahmi Romdoni, beliau juga berkuliah di universitas. Saya lupa lagi, tapi nanti bisa diperjelas lagi. Beliau juga mengambil jurusan prodi yang namanya itu adalah pendidikan sejarah. Terus yang kedua ada Alia Rahman, beliau adalah mahasiswa dari Universitas Siliwangi Tasikmalaya, mengambil prodi yang namanya itu ilmu perpolitikan. Nah, ini sangat luar biasa sekali untuk pemateri hari ini. Dan sambil menunggu, ini ada Nurul Fitri. Selamat sore, selamat datang. Dan mohon maaf hari ini tidak bisa dipimpin oleh yang namanya itu Rekan Fikri Nur Fadilah, dikarenakan beliau juga sedang pulang kampung katanya. Sedang pulang kampung dan tidak bisa mengikuti ataupun memimpin acara ini. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi esensi kita dalam yang namanya itu memahami tentang sharing session kali ini. Oke. Nah, ini Fahmi Romdoni sudah hadir. Halo, saya lambaikan tangan. Ini ada juga Rekanita Restinawi Nur Fauziah. Alhamdulillah sudah ditonton oleh Ketua IPPNU yang sangat luar biasa. Juga ada Sani Safitri. Halo, selamat sore Sani Safitri. Selamat sore semuanya, mudah-mudahan kita selalu diberikan keberkahan dan juga kepastian. Karena menurut kita kepastian itu adalah segala hal bentuk dalam kebahagiaan gitu ya. Dalam kepastian apapun, dalam kehidupan, dalam kebiasaan kita, atau bahkan dalam percintaan ya mungkin bisa saja kepastian sangat membutuhkan sekali. Oke, bisa bergabung untuk Fahmi Romdoni, narsum yang pertama. Selamat sore Sani Safitri 21. Selamat sore Lestiana 244. Ini Sani Safitri 21. Lestiana 244. Ini kayaknya janjian. Soalnya ujungnya ada nomoran gitu. Terus ada lagi Nurul Fitri 30. Nah, ini emang hari ini udah sedang usung gitu ya. Ataupun itu kayaknya ada tanggal lahirnya gitu ya, ataupun tahun lahirnya, biasa kayak gitu kan. Saya dulu biasanya kalau di penamaan Hidayatul Muhajir 1105 gitu. Terus ada lagi Rijik 003 gitu, atau Rijik 212 gitu ya. Itu kan ada kayak gitu. Itu tanggal lahirnya. Ya. Nah, ini juga kebetulan ada M Riziknya di sini. Oke, silakan bagi rekan-rekan ataupun para haridin yang
saat ini hadir yang ingin bertanya seputar tentang kupas dunia perkuliahan, tapi jangan sampai kupas yang namanya itu kupas kelapa karena belum buka puasa kan ya. Kalau mungkin nanti kalau mau berbuka puasa ataupun mau kupas kupas dunia perkelapaan nanti sudah buka puasa aja. Jangan buka-bukaan di sini ya. Karena kita akan kupas tentang dunia perkuliahan. Oke. Silakan Fahmi Romdoni ini sudah hadir ya. Fahmi Romdoni mana? Nah, ini sudah nonton Fahmi Romdoni. Bantu saya jangan sampai saya sendiri di sini. Saya biasanya suka berpasang-pasangan gitu. Kalau sendiri mungkin ya gimana lah, truk aja gandengan, masa kita enggak gitu kan. Silakan Oke, sambil menunggu kita sholawatan bareng. Rabbi bil Mustafa Allah baligh maqasidana. Kita sambut dengan sholawat para pemateri kita karena sedang mungkin. Ayo silakan rekan Fahmi Romdoni. Saya akan coba sebutkan latar belakang dari setiap narsum ya. Yang pertama ada Fahmi Romdoni, beliau itu adalah rekan kita dari pimpinan cabang IPNU Kota Tasik, juga sebagai dia juga sudah menjabat, dia seorang pejabat dari di IPNU gitu. Dia menjabat sebagai komandan DKC IPNU Kota Tasikmalaya. Romdoni, halo komandan. Assalamualaikum. Masya Allah. Waalaikumsalam. Siap. Siap. iya no isyarat kok teman Siap. Halo, selamat sore komandan kita. Ini komandan. Rekan Fahmi Romdoni. Ya, selamat sore rekan wakil ketua organisasi. Aduh, jangan disebutin, atuh malu saya. Malu ah. Saya di sini sebagai host. Sekarang saya sebagai host dulu. Sebagai CO host gitu kan. Karena kan kalau host yang aslinya mah ada rekan Fikri Nurfadilah, ada lagi cucu Umi Nurfadilah juga. Nur Fauziah ya. Fadil keduanya. Suaranya nggak kedengeran nih. Suaranya tidak terdengar. Halo. Sudah ada. Iya, nama iya. Siap. Oke, kita coba berbincang-bincang dulu sebentar sebelum masuk ke tentang pembahasan sambil menunggu rekan Alia. Nah, jadi sebelumnya saya perkenalkan dulu, ini adalah rekan Fahmi Romdoni. Dia juga sebagai komandan DKC IPNU Kota Tasik, dan awalnya itu dia sebagai komandan DKAC di Kecamatan Kawalu gitu. Jadi dia berjenjang sampai ke tingkat cabang. Kalau nanti mungkin bisa naik lagi ke atas genteng gitu. Atau mungkin ke mana gitu. Gak, maksud saya bisa naik ke DKW gitu kan. Mudah-mudahan nanti penerus dari rekan Komandan Bahar mungkin, kalau bukan rekan Adi ya mungkin rekan Fahmi Romdoni kayak gitu. Nah, sebelumnya saya mau bertanya ini, rekan Fahmi berkuliah di mana sekarang? Untuk berkuliah saya kebetulan lagi menempuh pendidikan itu di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pangeran Dharma Kusuma Indramayu.
Pangeran Dharma Kusuma Indramayu. Oh enggak di Kota Tasik ya, di Indramayu. Enggak. Oke, siap. Itu kampus itu udah lama berdiri apa memang baru tahun-tahun sekarang hadirnya? Soalnya saya baru mendengar itu tentang nama dari kampus itu. Jadi kampus itu udah lama. Nah, dulu itu namanya itu Unidarma, Universitas Dharma Kusuma. Nah, cuman dikarenakan belum sudah beberapa tahun tidak ada surat izin, kemudian dipecah menjadi dua. Ada STKIP dan ada STAIS. Nah, kebetulan saya itu berkuliah di STKIP. STKIP. Kalau di ilmu keguruan dan ilmu pendidikan. Kalau di STAIS itu agama. Oke, siap. Berarti sampai sekarang namanya itu Sekolah Tinggi Pangeran Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Pangeran Dharma Kusuma. Oh, berarti yang Sekolah Tinggi Ilmu Pendidikan Pangeran dan Pangeran. Saya soalnya belum baca-baca, mohon maaf. Tapi untuk perkuliahan sekarang masih berjalan, Pak. Masih berjalan dengan seperti biasa gitu, tatap muka ataupun apa gitu. Nah, untuk perkuliahan dikarenakan di STKIP itu membuka kelas pembelajaran jarak jauh. Jadi untuk yang di pusat itu dari hari Senin sampai hari Kamis itu ada perkuliahan tatap muka. Nah, untuk yang jarak jauh itu dari Jumat sampai Minggu. Nah, kebetulan di Jumat sampai Minggu juga itu tidak semuanya masuk, tapi ada yang pas hari Jumatnya atau Sabtu Minggunya atau di Jumat Sabtunya gitu. Ini mohon maaf kalau sepertinya terdengar suara cereng gitu ya, suara ataupun terasa keambe daging gitu ya, karena di sini sedang masak-masak. Kita magic rada bosan kan. Oke. Siap, berarti ada dua perkuliahan waktunya ya. Kalau yang Senin sampai Kamis itu tatap muka, dan Jumat sampai Sabtu itu lebih ke online ataupun daring. Nah, tapi asa katinggalina aya we di ieu mah yeuh pilih nu mana atau emang dari? Ya, jadi saya itu memilih perkuliahan jarak jauh atau pembelajaran jarak jauh. Oke, siap. Jadi saya itu masuk mata kuliah itu hanya di hari Sabtu, dan itu pun dari pagi sampai sore. Oh, dari pagi sampai sore. Lumayan ya. Lumayan menguras pemikiran. Belajar tentang sejarah berarti tidak semudah itu ya. Perlu ada perjuangan pembelajarannya dari pagi sampai sore. Oke. Sekarang semester berapa nih? Untuk sekarang alhamdulillah saya sudah semester 4 ya. Alhamdulillah. Masih berjalan ya, berarti menuju semester 5, semester 6 gitu. Siap. Nah, kita langsung aja ke pembahasan kita tentang yang namanya itu kupas dunia perkuliahan. Tadi kita sudah mengupas nih kebiasaan ataupun yang namanya itu bagaimana rekan pahami belajar di luar kota, di luar kota Tasikmalaya, terkhusus berada di Indramayu. Dan ternyata ada dua metode pembelajaran ya, ada yang jarak jauh dan juga ada yang jarak dekat. Kalau jarak dekat mungkin lebih ke tatap muka, kalau yang jarak jauh itu mungkin lebih ke daring. Nah, yang akan saya
selanjutnya tanyakan itu mungkin rekan-rekan audiens itu ingin menanyakan nih, kenapa rekan Fahmi kok mau mengambil prodi jurusan sejarah, enggak matematika gitu, atau enggak fisika, atau enggak lagi Indonesia gitu. Kenapa kok Anda ini mengambil pendidikan sejarah? Apakah ada yang salah dengan sejarah kita? Atau gimana? Gimana? Coba bisa dijelaskan, Pak. Ya, jadi awalnya ya saya memilih prodi sejarah itu karena saya melihat di media sosial itu ada isu-isu yang ya banyak yang dibelokkan gitu dari sejarah. Apa Contohnya aja? Tentang Palestina yang dikatakan adalah negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Padahal saat itu Indonesia itu belum merdeka dan Palestina itu hanya mendukung kemerdekaan Indonesia, bukan memberikan ucapan untuk kemerdekaannya gitu, tapi mendukung untuk kemerdekaan Indonesia. Oke. Berarti lebih ke isu itu digoreng itu kan karena tidak adanya Palestina di Google Maps ya kalau nggak salah itu. Oh, berarti skala yang belajar tentang yang namanya itu mengambil jurusan prodi sejarah itu enggak hanya ngansa ukur ruang lingkup sejarah Indonesia saja ya, tetapi bagaimana sejarah luar negeri itu bisa tercipta kayak gitu ya. Ya, jadi untuk sekarang memang kita fokusnya di sejarah Indonesia, tapi untuk ke depan pasti kita akan baca-baca kembali ya, untuk soal sejarah-sejarah di luar yang masih berhubungan dengan Indonesia gitu. Oh, iya. Oke, berarti ruang lingkupnya itu secara, kalau sepertinya ada yang sejarah Indonesia, istilahnya itu ada terbentuknya Indonesia kulantaran ada sebab dengan negara lain ataupun dengan semacam penjajah gitulah ya. Mungkin diceritakan alur seperti apa kayak gitu. Oke, siap. Gimana kan kurang kedengaran? Oh, kurang kedengaran. Kalau sekarang ada tidak suaranya? Ada. Oke, siap. Nah, tadi kan berarti rekan Fahmi ini kenapa masuk yang namanya itu prodi tentang sejarah, bukan asal-asalan lagi mungkin ya, karena memang pertama peduli dengan sejarah, terus fakta sejarah harus ditegakkan kan, jangan sampai sejarah itu malah oleh kita generasi muda nih, kita tidak peka terhadap sejarah, makanya sejarah itu malah lupa gitu, sejarah itu malah hilang. Dan itu memang faktor seperti itu mungkin bakal merubah yang namanya itu pemikiran kita gitu. Dan kita sebagai generasi muda harus tahu dengan sejarah. Halo? Ya, halo, masuk. Oke. Siap. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan itu kayak gini. Kalau di pendidikan sejarah, itu di pembelajarannya itu apakah yang pertama kita membahas tentang sejarah agama kah? Ataukah membahas tentang Indonesia berdiri, Indonesia dijajah, atau bahkan ketika Islam itu hadir ke Indonesia
dengan sejarahnya seperti apa atau gimana itu batasan tentang pembelajaran seperti apa? Ya untuk di semester awal paling kita belajar tentang sejarah dasar dulu. Kayak biasa sejarah berdirinya Indonesia itu kayak gimana, terus sejarah kerajaan-kerajaan yang tadinya di ini di Nusantara ini adalah kerajaan dan sekarang ini bisa menjadi negara kesatuan Republik Indonesia itu gimana caranya gitu. Jadi kita juga tidak hanya membahas tentang sejarah saja, sejarah Indonesia atau sejarah negara-negara yang ada kaitannya dengan Indonesia, tapi kita juga belajar sejarah perpolitikan di Indonesia. Oke. Apa sih pentingnya sejarah menurut kamu, Mi? Benar kan? Ya, apa sih pentingnya sejarah menurut kamu? Kurang jelas suaranya. Oh, kurang jelas ya. Ini juga agak mungkin jaringannya ya. Atau mungkin coba Mi biar tidak terganggu nih, dicoba keluar dulu terus gabung lagi. Keluar dulu langsung gabung lagi. Kebian. Siap, ditunggu. Jangan lama-lama. Soalnya sudah banyak penonton. Oke, sambil menunggu rekan Fahmi akan bergabung lagi nih. Soalnya tadi ada trouble dalam jaringan juga. Saya akan sapa-sapa dulu yang sudah hadir hari ini. Pada sore hari ini ada Abdi Asep, ada Rifa, Sofiatul, ada Dayen WF, ada Iqbal Muhammad Rofi'i, terus ada lagi Ketua Ibnu nih sudah hadir nih. Ada lagi Alif Saurna 17. Terus ada lagi M Rizik 20, terus ada lagi nih Kang Zea, semoga bangkit, semua bahagia dan sehat selalu. Aku selalu berdoa untukmu. Gitu mungkin ya. Ini Kang Zea sudah lama sudah tidak bertemu dengan saya. Terakhir bertemu di Dokar pas makan bareng gitu. Cuman saya mau menunggu lagi nih, mau menraktirnya kapan Kang Zea, sudah lama ini. Ketua Ibnu juga menanyakan. Siap. Mi, rekan kami bisa bergabung kembali. Nah, bagi rekan-rekan yang ingin bertanya tentang seputar kupas dunia perkuliahan, dan sekarang kita akan sharing tentang prodi yang namanya itu pendidikan sejarah, yang kedua ada ilmu perpolitikan, ilmu politik. Nah, ini rekan-rekan silahkan yang ingin bertanya, bagi kalian terkhusus yang sekarang masih kelas 3 SMA nih, bingung untuk ingin melanjutkan kuliah mau kemana, terus mau mengambil prodi apa, terus lagi apakah perkuliahannya mau di luar kota ataukah di dalam kota, atau mungkin mau dan lain sebagainya. Nah, ini silakan kalian tinggal tanyakan saja. Ini kebetulan ada kedua narsum. Yang pertama ini ada Fahmi Romdori, ini kuliahnya kan di luar kota. Nah, kalian bisa bertanya-tanya bagaimana seputar perkuliahan di luar kota. Terus ada lagi dari rekan Alia Rahman juga, itu kan beliau kuliahnya di Universitas Siliwangi, mengambil yang namanya itu prodi ilmu politik gitu. Kalau saya makan ilmu ilmu teknik informatika. Kalau rekan Rizik mungkin ilmu kanuragan atau yang lain sebagainya kayak gitu. Oke, silakan rekan-rekan bisa menyapa, mungkin yang sedang saat ini hadir bisa melambaikan tangannya.
melambaikan tangan di rumah masing-masing kayak gini. Atau mungkin biar ada interaksi, silakan tinggal komen saja. Barangkali kalau memang dikasih berkah atau mungkin nanti kalian bisa dapat door prize oleh kita ataupun oleh orang tua kalian gitu kan, tuh bisa saja. Siap, ini ada Nur 6_24 sudah bergabung. Selamat bergabung, selamat sore semuanya. Mudah-mudahan puasanya lancar, mudah-mudahan apapun yang memang diinginkan. Sedang menonton ada Nur 6_24. M Rizik ada, Alif Saurna 17. Nah ini Saurna teh emang sahur saha gitu. Saurna 17 gitu. Saurna 17 tanggal lahirnya mungkin 17 gitu ya. Terus ada Nur 6_24. Nah ini sudah ada yang bergabung. Fahmi Romdoni siap bergabung kembali ini. Nah, bagi rekan-rekan silakan yang ingin mau bertanya. Oh, nggak ada suaranya. Coba volumenya mungkin bisa di up. Halo, rekan Fahmi. Halo. Oke, siap. Sudah ada suaranya ya? Ada. Oke. Jadi mohon maaf tadi ada trouble sebentar. Mungkin itu di masalah jaringan ya. Tapi mudah-mudahan tidak meninggalkan esensi kita ya. Oke, yang ingin saya mau tanyakan ini barangkali bagi rekan-rekan nih yang sekarang kelas 3 ataupun kelas 12 ingin melanjutkan perkuliahan ke luar kota, khusus di Indramayu ataupun di luar mana gitu, ataupun di luar negara. Mungkin apa sih yang harus dipersiapkan kalau sepertinya kita nih sebagai kelas 12 ingin berkuliah ke luar kota. Terus perkuliahan lagi kalau di dalam kota. Contoh kita mau ngambil jurusan tentang sejarah. Apa sih yang harus kita siapkan nih gitu? Kira-kira Ya untuk pertama mungkin kita harus percaya diri dulu. Kalau kita agak percaya diri atau berpikir jelek, kedepannya kita bakal gimana itu pasti gak bakal benar. Contoh halnya sama orang yang dipaksa untuk berkuliah tanpa ada kemauan sendiri, itu bakal gak benar. Mereka bakal paksaan ya. Di dunia perkuliahan gitu. Oke, siap. Berarti kira-kira kalau sepertinya contohnya kalau kita belum percaya diri nih ingin berkuliah di luar kota, pasti itu ada tantangannya kan. Kenapa? Kemungkinan kalau sepertinya ketika kita tidak percaya diri, lebih baik jangan berkuliah di luar kota. Apa sih yang memang akan tantangan yang akan menghambat kita ketika kita tidak percaya diri gitu? Contoh berkuliah di sana. Ya biasanya itu ketika pelajar yang
sekarang duduk di kelas 12 itu biasanya kalau mau berkuliah itu pasti langsung mikir ke skripsi. Biasanya itu Ya, yang bikin gak percaya diri. ya. Proses dari awal aja belum kita sudah memikirkan yang jauh gitu. Itu biasanya yang bikin down. Nah, ya saran dari saya ya, ya skripsi itu pasti ada. Cuman kalau kita langsung mikir ke sana, rasa percaya diri kita pasti bakalan langsung hilang dari awal juga. Coba kita berpikir positif, kita jalani dulu, nah pasti bisa. Dan yang kedua itu pilih prodi atau jurusan yang kita sukai. Contoh saya di sejarah karena saya suka dengan sejarah gitu. Jadi saya memilih prodi di jurusan sejarah. Oke. Siap, 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 siap. Berarti kita harus percaya diri, jangan sampai pemikiran kita yang negatif itu, contoh salah satunya kita berpikir saya berkuliah tapi takut skripsi. Terus ada lagi mungkin kita tidak siap dengan lingkungan. Kita hilangkan semua itu agar kita bisa percaya diri. Nah, ini perlu diingatkan juga, ini sudah banyak yang nonton bahwa di pendidikan sejarah ataupun yang sedang pembelajaran terus untuk rekan kami ini, jadi berpendidikan sejarah itu pembelajarannya bukan hanya skala tentang sejarah di dalam kota saja, tetapi di luar kota pun yang berhubungan dengan Indonesia atau bahkan dan sebagainya. Cara esensinya mungkin tentang sejarah itu kita belajar di sana, mungkin seperti itu. Oke, setelah itu yang ingin saya tanyakan itu kira-kira nih Mi, prospek ke depan ketika kita mengambil jurusan sejarah itu apa saja di dunia pekerjaan atau bahkan di masyarakat atau bahkan dan lain-lain sebagainya, itu gimana? Apa saja nih kira-kira prospeknya? Oke, untuk peluang yang akan kita dapat setelah kita menempuh pendidikan di sejarah itu, kita ambil contoh untuk di dunia kerja itu kita ngambil 3 contoh. Yang pertama itu kita bisa menjadi seorang sineas atau ahli yang membuat film-film sejarah. Contoh film yang di itu tuh Dokumenter Raden Kian gitu. Santang. Nah itu kan ya Raden Kian Santang itu kan sejarah lokal ya, sejarah Pajajaran, sejarah tanah Jawa gitu. Nah itu kalau tidak ada orang yang ahli sejarah, itu tidak akan bisa menjalur di cerita di film tersebut. Nah yang kedua itu bisa menjadi guru dan bisa menjadi penulis yang terakhirnya. Nah jadi untuk di sejarah itu kebanyakan yang di sejarah itu menjadi guru. Nah jadi banyak sih sebenarnya, tergantung kitanya saja mau yang mana. Kalau kita mau menjadi seorang sineas atau orang yang ahli membuat film, kita harus benar-benar bisa berkolaborasi dengan yang mempunyai basic di media. Dan kalau kita mau jadi guru, kita harus bisa menjadi guru yang baik, bukan guru yang guru yang baik itu bukan yang tidak masuk tapi bisa memberikan nilai gede. Menurut saya itu bukan guru yang baik yang kayak gitu tuh. Oke, oke. Berarti ada beberapa poin. Yang pertama, itu kita bisa menjadi seorang pembuat konten film tentang sejarah, salah satunya contohnya itu sejarah Pajajaran, sejarah kerajaan Mataram, mungkin seperti itu. Kalau kita mempunyai pengetahuan tentang sejarah dari berdirinya suatu kerajaan, mungkin bisa difilmkan. Itu yang pertama.
Terus yang kedua itu lebih ke kita bisa menjadi guru ya, menjadi guru tentang sejarah. Terus yang ketiga itu kita bisa menjadi penulis nih. Nah ini adalah beberapa poin yang disampaikan oleh rekan Fahmi, prospek ke depan itu seperti itu. Oke, selanjutnya itu saya ingin tanyakan nih, kira-kira jalur beasiswa apa aja sih yang bisa kita dapatkan ataupun kita tempuh kalau sepertinya kita ingin masuk ke sekolah ataupun ke sekolah tinggi yang sekarang digeluti oleh rekan Fahmi, terkhusus di Indramayu. Ya, untuk jalur beasiswa yang bisa dimanfaatkan di kampus itu, yang pertama itu ada jalur Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Nah, dan yang kedua itu ada beasiswa yayasan. Jadi beasiswa yayasan ini adalah beasiswa yang setengahnya ditanggung oleh yayasan dan setengahnya lagi ditanggung oleh, di contoh kita hanya membayar uang semesteran dan UAS sama UTS saja, tapi yang lain-lainnya sudah ditanggung oleh kampus gitu. Beda halnya dengan KIP. Kalau di KIP itu kalau lolos kan ada yang full, ada yang tidak. Nah, di STKIP itu kebanyakan yang mendapat KIP kuliah itu full semua gitu. Berarti ada jalur yang kita tempuh dalam mencapai beasiswa ya. Nah kalau di beasiswa yayasan itu kan tadi sebutkan setengahnya kita bisa membayar setengah dari pembayaran yang 100%. Itu pembayarannya memang pembayaran per semester kah ataukah hanya beberapa semester contoh? Kita mendapatkan beasiswa tentang di yayasan hanya beberapa semester kah ataukah sampai akhir gitu? Ya itu dari awal sampai akhir. Jadi kita itu hanya membayar uang semesteran saja dan uang untuk UAS UTS. Nah, untuk yang di beasiswa yayasan. Tapi untuk bangunan dan lain-lainnya itu tidak ada gitu. Berarti kalau yang pembayaran secara pembayaran uang bangunan itu mungkin normal ya. Tetapi kalau secara yang mendapatkan beasiswa yayasan, pembayarannya itu dikurangi setengah, terkhusus untuk pembayaran per semester. Oke, siap. Berarti itu bisa membantu juga sih buat kita nih dalam pembiayaan. Nah, yang ingin saya tanyakan lagi itu lebih ke ini sih, apakah masuk ke sana itu ada tes atau tidak? Atau mungkin kita ingin mendapatkan beasiswa yayasan itu apakah ada tes ataukah tidak? Seperti itu. Kan Jul. Gimana suaranya putus-putus? Oh siap. Saya ulangi ya. Kalau untuk masuk, kalau kita ingin mendapatkan beasiswa yayasan, apakah ada proses yang ditempuh oleh kita? Apakah tes kah ataukah apa gitu? Mungkin. Ada gak kira-kira Pak? Jadi suaranya yang tadinya putus-putus, yang ngobrol panjangnya itu putus-putus. Jaringannya kurang stabil, mohon maaf. Oh iya, siap. Oke, saya ulangi ya. Kalau sepertinya kita ingin mendapatkan beasiswa yayasan, apa sih yang harus kita tempuh dulu gitu? Apakah administrasinya, apakah ada tesnya kayak gitu? Oh, untuk beasiswa yayasan ya mungkin kita ya harus menempuh dulu administrasi. Ya, contoh kita menyertakan kartu
PKH atau kartu apa surat keterangan tidak mampu ya. Nah, untuk itu nanti kalau itu semua sudah beres, pasti kita akan mendapat keringanannya dari yayasan gitu. Tapi itu sudah pasti bakal dapat nih kita contohnya. Atau mungkin nanti ada proses seleksi lagi, mungkin ada hanya beberapa kuota mungkin yang dapat gitu. Paling nanti ada lagi soal administrasi yang lain ya. Cuman biasanya itu gak terlalu ribet gitu. Kalau yang pertama sudah beres. Oke. Nah, menurut rekan Fahmi nih, bagi khusus nih pesan-pesan nih sebelum ditutup karena memang sebentar lagi mau buka puasa. Apa sih pesan-pesan dari rekan Fahmi untuk generasi muda sekarang kalau ingin berkuliah di luar kota? Silakan. Gimana? Apa pesan-pesan terakhir ataupun pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk kelas 12 sekarang nih kalau ingin berkuliah di luar kota mengambil jurusan sejarah? Ya untuk apa pesannya ya mungkin yang tadi saya sampaikan. Jika kita ingin melanjutkan pendidikan dengan jenjang yang lebih tinggi, ya kita jangan dulu berpikir terlalu jauh. Kita tempuh saja dulu proses dari awal, proses dari nol. Karena saya yakin proses tidak akan mengkhianati hasil. Oke, siap, sangat luar biasa sekali. Bahwasannya kita harus coba untuk berproses dahulu masalah penentuan. Naon, siap ketua kelak. Berarti kita harus proses terlebih dahulu masalah nanti outputnya seperti apa. Kalau kita sudah prosesnya itu semakin menjadi-jadi nih, semakin baik, maka hasilnya pun bakal baik. Mungkin seperti itu ya. Iya. Siap. Terima kasih rekan kami atas sharing session untuk hari ini. Mudah-mudahan ya, apa siap, yang disampaikan dari awal sampai akhir mudah-mudahan bisa bermanfaat dan menginspirasi untuk para generasi muda sekarang untuk tetap mementingkan tentang yang namanya pendidikan meskipun dalam kekurangan apapun gitu, baik dalam pembiayaan ataupun zonasi yang jauh atau dan lain sebagainya gitu. Itu mungkin yang bisa disampaikan untuk sharing session hari ini. Terima kasih rekan Fahmi atas waktunya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan. Silakan berbuka puasa terlebih dahulu. Kita tutup untuk sharing session hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Besok kita ketemu lagi di sharing session selanjutnya. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih Mi. Silakan berbuka puasa dengan yang